tercium atau enggak gitu oleh laki-laki ajnabi. Kalau tercium berarti sudah haram, karena memang wanita itu sangat memfitnah laki-laki ya. Laki-laki siapapun, ustadz, syekh apapun itu bisa terfitnah dengan wanita. Sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya. Di rumahnya. Mana lebih baik, di rumahnya atau di Masjidil Haram? Boleh menggunakan parfum keluar rumah asalkan interaksinya dengan sesama perempuan gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sobat Al-Amir semua dimanapun antum berada, kembali lagi bersama kami di channel Al-Amir ya. Apa kabar sobat Al-Amir semua? Pada kesempatan kali ini kita akan terus ya membahas tentang edukasi tentang parfum, tentunya khususnya adalah parfum Al-Amir. Nah, untuk tema kali ini adalah parfum dan wanita. Tentunya parfum ini pasti tidak hanya disukai oleh kaum pria saja. Parfum juga disukai oleh kaum perempuan atau wanita ya, kaum Hawa nih. Pastinya paling suka kayaknya nih kaum Hawa. Nah, bagaimana sih tanggapan ya atau pendapat para ulama di dalam fikih Islam mengenai parfum kaitannya dengan wanita? Nah, pada kesempatan hari ini seperti biasa ya, narasumber tetap kita yaitu sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Habib. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Lancar perjalanan? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Panas hari ini ya? Panas. Panas ya? Di ruangan ini dingin ya? Dingin ya, Alhamdulillah. Juga tak lupa seperti biasa co-host kita Ya, tetap hadir. tengah-tengah kita yaitu Pak Ahmad. Gimana Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Sobat Al-Amir, ini adalah episode yang ketiga ya untuk pembahasan kita mengenai edukasi parfum dalam fikih Islam. Tapi Ustadz, nih tema kali ini tuh sangat menarik nih Ustadz. Tentunya parfum ini ya khususnya Al-Amir sangat disukai oleh tidak hanya kaum Adam nih gitu, pasti disukai juga oleh kaum Hawa. Nah, bagaimana sih pandangan fikih Islam mengenai parfum dan wanita gitu Ustadz? Ustadz, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya nggak ada beda antara laki-laki dan perempuan di dalam agama Islam. Oke. Secara asalnya nggak ada beda dalam hal apapun, dalam ibadah, dalam muamalah. Hukum asalnya itu nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sama. Dalam sebuah hadis, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innaman nisa syaqaiqur rijal. Sungguhnya perempuan itu adalah bagaikan saudara kandung dari laki-laki. Artinya memang hukum asalnya mereka itu sama di dalam segala hal gitu. Kalau kita lihat ke inilah hukum atau rukun Islam. Pertama syahadatain, apakah beda syahadat? Sama semua sih, ya kan? Betul. Syahadat laki-laki dan perempuan nggak ada bedanya, ya sama. Yang kedua sholat, nggak ada bedanya, ya sama. Tata cara sholat laki-laki dan perempuan, gerakan semua juga sama ya? 100% sama. Mungkin perbedaannya adalah nanti ketika haid. Nah, itu kan ada kasus tersendiri kan. Tapi secara umum sama. Zakatnya, ya kalau wanita punya harta yang banyak misalkan sudah sampai nisab, apakah dia nggak perlu zakat karena dia wanita? Enggak juga, ya kan? Jadi memang sama. Hajinya sama, semua sama. Ya, puasanya sama juga. Wanita nggak ada puasa setengah hari. Kewajiban rukun 1 sampai rukun 5 sama semua, ya kan? Kemudian kalau kita lihat ke rukun iman, sama juga semua kan? Jadi hukum asalnya adalah wanita itu sama laki-laki itu sama di dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam hal apapun lah di dalam agama Islam ini. Kecuali, nah ini ada hal penting ini, ada pengecualian, yaitu kecuali hal-hal yang memang dibedakan dalam agama Islam. Ya, seperti contohnya wanita itu memiliki
masa-masa haid, sehingga dia nggak sholat ketika masa haid, masa nifas, ya gitu. Ya, kemudian dia wajib untuk berjilbab, misalkan. Ya, dan wajib bercadar menurut sebagian ulama, sebagian ulama, iya, sebagian, mukanya doang atau buka? Iya, jangan yang lain. Sebagian ulama lain mengatakan tidak wajib gitu kan. Dalam hal-hal yang khusus itu memang ada pengkhususan wanita gitu. Tapi secara umum sebenarnya sama aja laki-laki dan perempuan. Nah, termasuk dari hal-hal yang dikhususkan ini adalah dalam parfum. Dalam memakai minyak wangi itu memang wanita itu memiliki kekhususan tersendiri. Karena artinya mereka itu ketika memakai parfum tidak boleh tercium oleh sembarangan laki-laki. Hanya laki-laki khusus yang boleh menciumnya, yang terutama adalah suaminya. Kemudian bapak adiknya itu boleh semua kan, yang mahram-mahramnya boleh. Tetapi kalau lelaki ajnabi itu artinya asing, bukan suami, bukan mahram. Kadang-kadang ada orang nyampur nih mahram dengan suami. Suami kan bukan mahram. Suami, ya kan? Mahram itu kan artinya adalah orang yang haram untuk dinikahi. Sedangkan suami dinikahi kan? Betul. Gimana tuh penjelasannya? Jadi beda antara mahram dan suami. Mahram itu kan adalah orang yang haram untuk kita nikahi. Sedangkan suami sudah dinikahi, bukan mahram, bukan termasuk mahram, tetapi dia adalah pasangan suami. Jadi parfum itu boleh dicium oleh suami dan mahram. Jadi mahram bukan suami, beda itu mahram dan suami. Cuman mungkin kalau di dalam kita misalkan pergi safar, kita bilangnya bersafar dengan mahram atau tidak mahram. Ya. Tapi biasanya suami itu dimasukkan ke mahram, padahal aslinya enggak, jauh banget antara suami dengan mahram itu. Ketika misalnya cerai gitu udah bukan siapa-siapa, ya kan? Bukan mahram juga, bukan suami juga. Jadi ajnabi lagi. Ajnabi lagi, ya. Jadi hukum asalnya kita balik lagi tadi, laki-laki dan perempuan itu sama kecuali dalam hal-hal yang memang dibedakan. Ya. Salah satunya adalah penggunaan parfum. Ya. Gitu. Jadi memang ternyata untuk perempuan itu ada aturan tertentunya ketika penggunaan parfum ya. Ada ya. Jadi tapi berarti kan di sini ada haram dan halalnya juga nih Sat. Haram, iya. Haram dalam kondisi-kondisi tertentu. Gitu. Itu bagaimana Sat penjelasannya kan? Berarti kan bukan berarti haram gitu kan? Ada juga di kondisi tertentu boleh gitu. Nah, itu gimana Sat? Nah, kita balik lagi ke hukum asal lagi kan. Hukum asal segala sesuatu itu kan boleh gitu. Termasuk adalah parfum, kecuali yang memang Rasulullah SAW, yang Allah dan Rasulullah SAW haramkan ya. Nah, jadi hukum asalnya parfum bagi wanita boleh, bagi laki-laki boleh, bagi semua orang boleh parfum itu, bagus. Tetapi ya, di dalam wanita itu ada kekhususan, yaitu Rasulullah SAW dalam beberapa kali kesempatan melarang wanita itu untuk menggunakan parfum di depan laki-laki yang ajnabi tadi, yang bukan mahram dan bukan suami. Gitu. Terlarang ketika parfum itu tercium oleh yang bukan mahram. Gitu. Kalau yang pada mahramnya sih nggak jadi masalah. Malah mendapatkan pahala ketika niatnya episode awal tuh, ketika niatnya memang untuk beribadah kan begitu ya. Iya, benar kan? Berarti di sini kan kaitannya parfum dibawa atau dipakai sholat oleh wanita boleh asalkan. Berarti kan gitu nih Sat. Gimana tuh Sat? Parfum boleh dipakai wanita untuk sholat, bagus, asal jangan sholat di masjid umum. Sholat di rumah. Bahkan ini ada hadisnya, ya hadis khususnya tentang ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, wanita mana saja yang sudah mengenakan parfum, maka jangan sampai dia ikut sholat bersama kami. Dalam riwayat yang lain, jangan sampai dia ikut sholat isya bersama kami. Maksudnya itu mungkin di kesempatan itu konteksnya lagi sholat isya. Rasulullah mencium bau yang wangi dari wanita, jadi dilarang gitu. Ada pelarangan. Tapi ini dan memang kalau wanita tuh lebih baik di rumah sholatnya saja dibandingkan ke masjid. Dan itu ada dalilnya juga kan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya. Di rumahnya. Mana lebih baik, di rumahnya atau di Masjidil Haram?
Khilaf juga kayaknya tuh. Khilaf juga tuh. Betul nggak sih? Ada coba gimana Zat? Penjelasan ini. Lebih baik di rumahnya tetap. Karena Rasulullah ketika lagi ini ketika lagi umrah gitu. Iya, lebih bagus di hotel atau di Masjid Nabawi. Itu kan pernah dibahas oleh para ulama ya. Jadi ulama ini mengatakan Rasulullah SAW itu mengatakannya di mana? Di Masjid Nabawi. Di Madinah kan? Iya. Minimal sekitaran itu kan rumahnya juga. Iya. Ini ya. Di saat itu Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya. Padahal itu ngomongnya di Masjid Nabawi. Ya kira-kira lebih baik yang mana? Berarti lebih baik wanita itu sholat di rumahnya. Ya. Cuman kan kesempatan untuk seseorang pergi karena kan jadi pandangan yang berbeda tuh. Iya. Jadi memang kalau kita itu sesekali di sana, ya itu nggak apa-apa juga ke masjid kan. Akan ada hadis yang nggak boleh melarang wanita yang hendak pergi ke masjid kan Ustaz ya? Ya ini hadisnya ini termasuk juga dalam bab parfum juga. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang ima. Ima itu adalah budak. Budaknya Allah. Maksudnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu dari datang ke masjid-masjid Allah. Jadi kepada suami jangan dilarang kalau istrinya itu mau sholat ke masjid. Jangan dilarang ya. Gitu. Jadi memang diperbolehkan, apalagi kalau sesekali kan. Sesekali hanya kita kan jarang ke Masjid Nabawi. Betul. Ada kemungkinan juga orang seumur hidupnya cuma sekali atau bahkan yang nggak sempat ya. Tapi niatnya ada. Bisa jadi dia mungkin benar kata antum. Seumur hidupnya cuma sekali itu aja. Kesempatan itu doang kan. Ya mungkin di Madinah cuma 3 hari. Iya, udah gitu. Kadang sekali cuma 3 hari. Kadang umroh kan paketnya berapa 12 hari atau 9 hari. 6 harinya pasti orang pengen di Masjidil Haram kan. Nah, 3 hari doang di Masjid Nabawi. Jadi kalau momentum itu nggak dimanfaatkan, Cuman kalau kita mengatakan lebih utama mana, tentu lebih utama tetap sholat di rumahnya dan di hotelnya daripada di Masjid Nabawi. Gitu ya. Keutamaan wanita berarti ya. Untuk ini memang wanita itu banyak keutamaannya. Kalau orang bilang Islam itu merendahkan wanita, enggak, malah diberikan keistimewaan yang enggak dimiliki laki-laki gitu kan. Laki-laki malah diperintahkan untuk ke masjid. Diwajibkan malah kan. Lebih enak mana? Mendingan lebih gampangan sholat di rumah kan, nggak perlu kemana-mana kita. Betul. Nah. Bahkan sebagian bilang bahwa perjalanan yang panjang itu perjalanan dari rumahnya ke masjid, walaupun jaraknya cuma 100 meter. Belum tentu orang yang bisa sampai ke sana kan, gitu ya. Iya, kadang-kadang orang kan bisa lari berapa kilo kan. Larinya sekilo, 2 kilo, 10 kilo mungkin. Apalagi Pak Ahmad pelari handal ya. Lari konten. Jadi bisa lari panjang bisa, tapi ke masjid sholat subuh nggak bisa, ya kan? Iya lagi. Tapi ya, Ana yakin kalau Pak Ahmad rutin lah sholat subuh. Amin. Insyaallah. Siap. Nah berarti kan ini sih para wanita nih, para akhwat nih, kaum hawa itu, mereka juga dikhawatirkan nih, Ustaz. Dia itu kan bau badannya kurang pede, kurang bagus gitu, Ustaz. Kemudian dia juga ingin berpergian kan, tentu kaitannya dengan status sosial. Misalkan mereka ingin komunikasi dengan kaumnya kan gitu ya, dengan para wanita lain, misalkan mau interaksi dengan masyarakat. Nah itu dikhawatirkan ada kurang sedap lah bau badannya. Nah itu ada pandangan Islam sendiri bagaimana saat sementara parfum tadi dijelaskan bahwa kita para wanita tuh nggak boleh gitu untuk tercium oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya gitu, Ustaz. Jadi pertanyaan ini sebenarnya pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz ya. Jadi beliau adalah mufti di Arab Saudi, sudah meninggal rahimahullah. Apa hukumnya menggunakan parfum kalau di acara-acara khusus wanita?
dan keluar tetapi hanya bersama suaminya aja gitu, nggak ketemu orang-orang kan. Maka beliau mengatakan boleh kalau keluar. Yang nggak boleh itu kan ilahnya. Ilah itu adalah sebab kenapa ada hukum ini. Ilahnya adalah karena dia itu menjadi fitnah bagi laki-laki. Ketemu laki-laki ajnabi bisa jadi fitnah kan. Ketika fitnahnya tidak ada. Ketika tidak ada fitnahnya, maka tidak ada keharaman itu. Karena kan ada sebuah kaidah usul fiqh. Kita ngomongin usul fiqh dikit ya, mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Jadi hukum itu berkisar atau hanya berkutat pada ilahnya aja, penyebab hukum itu ada. Ya. Ketika ilahnya ada berarti hukum itu ada. Ilahnya tidak ada berarti hukum itu tidak ada. Ilahnya di sini kan adalah memfitnah laki-laki, ya kan? Nah, ketika dia tidak memfitnah laki-laki, berarti maksudnya dia tidak ketemu laki-laki, ya kan? Kecuali suami atau mahramnya. Berarti itu tidak haram, gitu kan? Dan kalau dia itu ketemu laki-laki, baru itu menjadi haram. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW semakin lumayan keras itu mengatakan, ayyumma imra'ah, wanita manapun ista'tarat, yang memakai parfum, ya, kemudian famarra, dia itu jalan melewati laki-laki, ya, kemudian mereka itu mencium baunya, fahiya zaniyah, maka dia adalah wanita berzina. Ya, mungkin ini bukan zina beneran, karena kan zina ada banyak macam-macam ya. Mata melihat zina, teguran yang cukup keras ini. Nah, di situ kan kita lihat itu. Kenapa? Karena mereka mencium baunya, gitu. Ketika mereka itu tidak ketemu laki-laki, artinya laki-laki manapun tidak mencium baunya, berarti insya Allah boleh itu ya, menggunakan parfum, nggak ada masalah. Oke, Ustaz. Nah, jadi sobat Al-Amir khususnya kaum hawa nih, berarti boleh menggunakan parfum keluar rumah asalkan interaksinya dengan sesama perempuan, gitu saja. Kalaupun misalkan kondangan gitu kan, kondangan itu ada yang dipisahkan saja laki-laki perempuan. Kalau dia kumpul dengan perempuan itu boleh gitu ya. Dan ketika sobat Al-Amir nih khususnya perempuan keluar dari kondangan itu, dia bersama suaminya itu pun boleh ya, Ustaz? Asal nggak ketemu laki-laki, makanya lebih baiknya itu menggunakan parfum yang nggak terlalu menyengat. Karena yang kemarin itu saat yang episode 2 tuh, kalau pakai parfum ya jangan yang pakai alkohol mungkin. Ya. Yang sih, yang pakai alkohol kan lebih menyebar. Kalau yang murni bibitnya kan cuma di sekitaran doang, dan lebih lama juga sih sebetulnya wanginya. Karena kan kita nggak tahu juga tuh, kita ketemu laki-laki apa enggak perempuan itu. Misalkan gini, qadarullah, bannya bocor, ban mobil. Nah, dia harus keluar kan, ketemu dengan petugas tambal ban misalkan. Ya kan, siapa yang nggak tahu. Nah, kemudian kalau kita ke acara, itu kita ketemu security. Ya, security laki-laki kan. Nah, itu ketemu laki-laki juga. Jadinya lebih amannya memang dia itu menggunakan parfum yang tidak menyengat, yang hanya bisa dicium oleh dirinya sendiri, atau orang yang deketin hidungnya ke bajunya itu baru kecium. Kalau wanginya itu kemana-mana, kita memang nggak aman juga dari fitnah itu gitu. Jadi yang menyebar nggak boleh. Iya. Yang boleh yang sekitar. Ya. Nah, kalau dia di pondok misalkan, ini contoh lainnya, di pesantren itu murni perempuan semua kan, nggak ada laki-laki di dalam pondok putri. Ya, itu boleh dia pakai parfum yang menyebar gimana pun boleh. Karena memang kecuali kalau ada ustadz yang mengajarnya ustadz gitu. Nah, misalnya pelajaran-pelajaran cuman kurang rekomen ya kalau ada ustadz yang ngajarin secara langsung. Ke ahwatnya. Lebih baik ustadznya itu dikurung dalam sebuah studio, ya. Kalau kita bilang kita kurung lah ustadznya itu di dalam studio, ada kamera, kemudian ada layar besar, ya kan. Jadi perempuan-perempuan untuk seperti itu. Tapi kalau ketemu langsung, wah itu bisa jadi fitnah besar itu. Buat keduanya. Ya.
buat perempuan bisa jadi fitnah, walaupun Ustadz ini udah nikah ya. Baru satu kan. Jadi alasannya Ustadznya tuh ngobrolnya sama kamera aja ya. Iya, gitu ya. itu lebih aman banget ya. Kalau kita lihat misalkan di Lipia ya, di Jakarta ini ada Lipia. Nah itu kan para tolibat itu nggak ketemu dengan gurunya, dosennya. Mereka ngelihat dosen itu di layar aja, ya nggak ketemu secara langsung. Itu lebih aman. Tapi bukan berarti kalau ukti-ukti yang ada di Lipia itu boleh pakai parfum menyebar, karena mereka itu kan naik angkot, naik ini, ya kan. Jadi ini bukan hukum untuk mereka ya, tapi saya ngomonginnya bukan tentang parfum tadi, tentang dipisah antara guru dengan muridnya gitu. Nah sekarang kaitannya parfum dengan pewangi selain parfum nih Ustaz. Nah itu tuh samakah bisa disebut parfum? Kan sekarang banyak pewangi-pewangi pakaian khususnya yang dicuci, katanya sewangi parfum mana gitu kan, sewangi parfum B gitu. Nah kemudian si para ibu-ibu nih, para wanita nih mencuci pakaiannya pakai alat cuci itu gitu kan. Nah kira-kira gimana Ustaz? Apakah sama disebut parfum? Kadang-kadang ada sesuatu yang namanya beda tapi isinya sama gitu. Intinya itu adalah sama, yaitu wangi, ya kan? Wangi. Nah kita balik lagi, dia menyebar apa enggak? Kalau dia itu menyebar kemana-mana, itu nggak boleh dibawa keluar. Tapi kalau memang hanya untuk dirinya sendiri, maka itu boleh. Dan nggak wangi ini bukan berarti artinya kita harus bau. Ya kan? Nggak wangi kita nggak enak gitu, nggak. Tetapi nggak wangi maksudnya adalah tidak wangi yang menyebar. Tapi jangan sampai juga ukti-ukti menjadi orang-orang yang tidak memakai pewangi kemudian malah mengganggu yang sekitarnya. Karena sekarang ini banyak di sosial media itu orang-orang mau menegur ukti-ukti yang mereka ketemu di misalkan di KRL atau di angkot. Ukti-ukti ini nggak enak baunya gitu. Mungkin mereka berdalil bahwasanya wanita itu nggak boleh pakai parfum. Mereka salah pengertian. Nggak pakai parfum bukan berarti harus bau busuk gitu, ya kan? Iya kan? Iya. Aroma yang tidak enak dicium lagi. Iya. Burken. Ya, mungkin juga ukti ini berpendapatnya seperti itu Ustaz. Saya biar aman nggak pakai parfum gitu mungkin Ustaz. Iya, itu namanya salah memahami hadis, ya. Hadisnya mengatakan tidak boleh pakai parfum. Ya, mereka kira nggak boleh, berarti harus bau berarti. Oke, berarti sebetulnya boleh saja asalkan tidak semerbak gitu ya. Asalkan tidak tercium oleh laki-laki ajnabi, itu aja intinya. Tercium atau enggak gitu. Oleh laki-laki ajnabi. Kalau tercium berarti sudah haram, karena memang wanita itu sangat memfitnah laki-laki ya. Laki-laki siapapun, ustadz, syekh apapun itu bisa terfitnah dengan wanita. Nggak ada laki-laki yang kebal fitnah wanita, nggak ada. Mungkin kalau fitnah harta adalah kemungkinan laki-laki, ada sebagian orang kebal dengan fitnah harta misalkan. Tapi kalau fitnah wanita itu sulit banget untuk, kecuali dia itu ada penyakit ya. Lain lagi tuh laki-laki yang memiliki penyakit itu beda lagi. Abnormal ya. Tapi laki-laki normal pasti terfitnah dengan wanita, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mar'atu aurah. Mar'ah itu atau perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat, apabila dia itu keluar, istasyrafaha syaitan, maka syaitan akan menghiasinya. Walaupun dia aslinya mah biasa-biasa aja, ya kan? Tapi kalau dia itu wanita ajnabiyah, nanti laki-laki yang ngelihatnya tuh seakan-akan cakep banget nih, padahal sebenarnya biasa-biasa aja. Bahkan kalau misalkan wanita itu berjilbab, bisa aja laki-laki itu terfitnah dengan ujung jilbabnya.
Haji. Bisa. Kadang-kadang kan wanita dia bilang saya nggak akan pamer-pamer di sosmed gitu, tapi dia pamer misalkan ujung jilbabnya sama sepatunya gitu, ukti-ukti nih biasanya nih sering nih, atau enggak sama jamnya dia foto cekrek gitu kan. Itu juga bisa jadi fitnah, bukan mukanya aja yang fitnah. Ya bukan tubuhnya doang, semua yang melekat dengan wanita itu bisa jadi fitnah ya kepada laki-laki, apalagi aroma wangi parfumnya itu sangat besar menjadi fitnah itu. Jadi yang kita lihat itu dia tercium sama laki-laki ajnabi apa enggak. Kalau tercium berarti itu enggak boleh, ya kan? Kalau tidak tercium berarti boleh. Itu aja sih. Ya. Baik. Sobat Al-Amir, khususnya ukti-ukti nih. Tadi disebutnya ukti-ukti terus nih karena kita kaitannya dengan para wanita ya. Mungkin ada yang mau bertanya di kameramen ya, kameramen di belakang layar kita nih. Iya boleh. Apakah boleh parfum yang beraroma kopi bisa dipakai ibadah salat masjid? Karena dari aromanya aja bisa mengganggu yang sedang beribadah. Dari parfum itu kita boleh salat. Pencinta kopi ini lagi sholat pengen ngopi. Enggak, tapi emangnya kopi itu mengganggu ya? Kayaknya enggak deh. Bau kopi relaxing kalau kata orang. Enggak mengganggu sama sekali. Jadi boleh ya. Boleh Ustaz ya. Yang kecuali bau yang mengganggu seperti misalkan contoh parfum bau bawang merah. Nah, itu baru nggak boleh ya. Ini kan contoh aja kan. Tapi kalau bau kopi nggak ada yang terganggu dengan bau kopi, malah orang senang dengan bau kopi. Dan misalkan di toko parfum biasanya ya mereka itu nyediain kopi untuk menetralisir bau kan. Kita mencium misalkan bau Raudhah sama Amir Al-Oud. Habis cium bau Amir, cium kopi dulu baru cium bau Raudhah. Ya kalau langsung samar-samar baunya nanti kan kecampur-campur. Hatta kotoran yang ada di lantai gitu kalau disember kalau dituangkan kopi gitu, bubuk kopi itu hilang. Benar. Saya pernah waktu itu di kendaraan saya itu ada yang muntah di dalam kendaraan kan. Itu kan bau muntah pasti tersebar gitu, apalagi kendaraan kecil kan. Cara menghilangkannya adalah kita hilangkan dulu kotoran itu, muntah itu, kemudian taruh aja bubuk kopi. Itu kayak nggak pernah ada yang muntah di situ. Benar-benar menghilangkan. Jadi bau kopi itu benar-benar nggak ada mengganggunya sama sekali. Bau bagus itu malah. Ustadznya juga demen ngopi. Oke, mungkin ini ada pertanyaan buat Pak Ahmad deh. Mengapa parfum yang sama menghasilkan aroma yang berbeda ketika digunakan pada orang yang berbeda? Jadi parfumnya dipakai gitu ya. Oleh si A wanginya begini, oleh si B wanginya begitu gitu. Harusnya sih sama ya, harusnya sama. Kalau seandainya yang dipakainya ke baju misalnya, bisa berbeda kalau seandainya bajunya itu memiliki aroma sebelumnya gitu. Jadi ada bawaan wanginya kayak tadi Pak Misbah bilang bahwa ada laundry mungkin yang wanginya sehingga ketika dicampurkan oleh parfum wanginya jadi mix. Atau ketika dicampurkan ke kulit, si parfumnya itu disemprotkan ke kulit, seseorang ini mengeluarkan keringat atau bau yang berbeda antara satu dengan yang lainnya karena faktor makanan yang dimakan misalnya pada hari ini si Kang Misbah misalnya lagi makan makanan tertentu yang baunya menyengat, tentunya bisa mengeluarkan keringat yang berbeda gitu dengan yang orang yang memakai yang makan biasa aja gitu, yang netral gitu. Ketika dipakai kan nggak sama. Nah, berarti Pak kaitannya nih nyambung nih Pak, bagusnya nih parfum itu dioles di kulit atau ke baju nih Pak? Nah, ada video nih. Ada video. Kita lihat video ini. Kita video ya. Terakhir ini Ustaz pertanyaan lagi. Apa hukum jual parfum ke perempuan? Soalnya kan perempuan kalau keluar udah boleh pakai parfum. Jadi ini pernah ditanyakan juga kepada ulama di Saudi Arabia namanya Syekh Soleh Fauzan. Beliau menjawab boleh gitu menjual parfum ke wanita
itu boleh. Karena kan parfum itu bisa digunakan di rumah aja, bisa nggak mesti digunakan di luar juga. Jadi hukumnya adalah boleh. Itu sama seperti orang jual HP. Oke. Kan HP bisa jadi dipakai untuk maksiat kan. Nah, bisa jadi dipakai untuk hal-hal yang baik. Betul. Tapi penjual itu nggak ada hubungannya. Dia jualan aja gitu kan. Terlepas lah gitu ya. Terlepas dari mau dipakai. Jangan kan HP ini, mic ini, ya. Apa hukum menjualnya? Ya boleh-boleh aja. Padahal mic ini kadang untuk dipakai hal-hal yang buruk bisa, untuk dipakai hal-hal yang baik bisa. Jadi nggak ada hubungan sama penjualnya. Balik lagi ke parfum, ya. Jadi boleh bagi seorang itu untuk menjual parfum ke wanita, ke siapapun boleh. Urusan dia dipakai untuk apa itu urusan urusan mereka gitu. Adapun yang tadi apa? Si perempuan itu keluar pakai parfum boleh kalau seandainya memang tadi Ustadz bilang kalau seandainya memang ketemunya sesama perempuan kan masalah gitu. Khusus ketemu sama sesama perempuan boleh. Wajib nonton berarti. Episode 3 wajib nonton. Wajib nonton. Apalagi yang belinya adalah para santriawati ya kan, yang khusus dipakai di mahad khusus akhwat gitu. Jadi Al-Amir juga boleh kan dibeli sama akhwat-akhwat ukti-ukti gitu. Jadi nggak usah kita gimana Ustaz? Atau selain di pondok misalkan ada di Saudi itu kampus khusus wanita namanya Jamiah Naurah. Nah itu boleh juga gitu kan, mereka kayak mondok di situ. Di situ bahkan mereka nggak pakai jilbab. Karena memang isinya perempuan semua. Sesama mereka. Jadi nggak masalah nggak pakai jilbab, kayak di luar aja karena semuanya itu wanita. Jadi selama nggak ketemu laki-laki kan nggak apa-apa nggak pakai jilbab kan. Iya. Pertanyaan Pak buat Pak Ahmad, bagaimana cara parfum bisa bertahan seharian atau bawanya tidak cepat hilang? Pakai parfum Al-Amir berarti. Pertama dari kualitas bibitnya, ya kedua dari kualitas alkoholnya, dari pelarutnya maksudnya. Jadi pakai Al-Amir dah, biar nggak pusing membandingkan. Iya nggak sih? Harus gini udah pakai Al-Amir dah. Pakai Al-Amir ya. Nggak beresiko. Al-Amir sudah terbukti tahan 2 hari bahkan lebih. Kan ada jaminannya tuh. Kalau nggak terbukti tahan 2 hari, uang kembali. Seharian uang kembali. Baik, udah ini ada pertanyaan lagi para kameramen. Oh cukup ya. Akhir. Siap Ustadz. Terima kasih Pak Ahmad juga terima kasih kesempatan kita yang episode ketiga ini alhamdulillah sudah kita selesaikan, yaitu mengenai parfum dan wanita. Semoga kaum ukhti ini nonton nih video ini ya, biar nanti jelas dan tidak ragu-ragu saat membeli parfum Al-Amir gitu. Sudah jelas di sini ya, pengetahuannya, edukasinya kita tampilkan di channel Al-Amir ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Habib yang telah hadir. Alhamdulillah juga Pak Ahmad juga. Jazakallahu khair. Kita tutup aja dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sobat Al-Amir, sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.